Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hari ini kita ketemu lagi dalam video pembelajaran IPS dengan tema pentingnya gizi untuk kesehatan dan subtema berkreasi dengan makanan sehari-hari. Semoga kalian semua selalu dalam keadaan sehat walafiat dan tetap semangat belajar dari rumah. Anak-anak, sebelum kita mulai pelajaran hari ini, mari sama-sama kita membaca basmalah. Tahukah kalian bahwa pola makan ideal untuk setiap negara ternyata berbeda-beda? Iya, ini dipengaruhi oleh kebutuhan gizi, sumber daya alam, kondisi fisik, dan ras setiap penduduk dunia, hingga kondisi masing-masing negara yang pastinya juga berbeda-beda. Panduan pola makan ini biasanya digambarkan dengan bentuk visual. Pada video ada beberapa contoh bentuk visual panduan pola makan dari beberapa negara, yaitu dari Malaysia, Cina, Jerman, Amerika, dan Indonesia. Istilah makanan 4 sehat 5 sempurna sudah pasti tidak asing lagi di telinga semua orang Indonesia. Slogan ini dianggap sudah tidak memenuhi perkembangan dan pemenuhan gizi manusia masa kini. Oleh sebab itu, pemerintah mengganti prinsip makanan 4 sehat 5 sempurna dengan pedoman gizi seimbang. Pedoman gizi seimbang ini memiliki 4 pilar prinsip untuk diaplikasikan pada kehidupan sehari-hari. Apakah kalian sudah tahu apa manfaat gizi seimbang bagi tubuh kita? Dan dari mana saja sumber gizi seimbang tersebut? Mari anak-anak kita saksikan video dari Kementerian Kesehatan berikut ini. Indonesia merupakan salah satu negara agraris penghasil bahan pangan terbesar di dunia. Sudah semestinya penduduk Indonesia dapat tercukupi kebutuhan pangannya. Akan tetapi, menurut data WHO, masih terdapat lebih dari 2,7 juta kematian yang disebabkan karena kurangnya gizi seimbang yang dibutuhkan oleh tubuh, terutama kurangnya mengonsumsi sayur dan buah. Kurangnya kesadaran masyarakat akan pentingnya mengonsumsi sayur dan buah dapat mengakibatkan tubuh kekurangan nutrisi, seperti vitamin, mineral, serat, dan ketidakseimbangan asam basa tubuh. Menurut Riskersdas Kemenkes 2013, sekitar 9 dari 10 anak Indonesia usia 10 tahun ke bawah dan 9 dari 10 remaja Indonesia usia 10 hingga 24 tahun kurang mengonsumsi sayur dan buah. Padahal, kurangnya mengonsumsi sayur dan buah dapat menimbulkan berbagai macam penyakit seperti kanker prostat, kanker usus, jantung koroner, gagal ginjal, hipertensi, diabetes, dan obesitas. Untuk menghindari hal tersebut, masyarakat Indonesia perlu menyadari sedari dini pentingnya mengonsumsi sayur dan buah dengan porsi yang cukup setiap hari, agar tubuh kita sehat, aktif, dan terhindar dari berbagai macam penyakit. Mengonsumsi sayur dan buah juga merupakan bagian penting dalam mewujudkan gizi seimbang. Adapun salah satu cara untuk mengonsumsi sayur dan buah dengan porsi yang tepat adalah dengan memperhatikan porsi pada piring makanku berikut ini. Badan Kesehatan Dunia atau WHO secara umum menganjurkan mengonsumsi sayur dan buah untuk hidup sehat sejumlah 400 gram per orang per hari, yang terdiri dari 250 gram sayur setara dengan 2,5 porsi sayur yang telah dimasak, dan 150 gram buah atau setara dengan 3 buah pisang Ambon. Bagi orang Indonesia, dianjurkan konsumsi sayuran dan buah-buahan 300 hingga 400 gram per orang per hari bagi anak balita dan anak usia sekolah, dan 400 hingga 600 gram per orang per hari bagi remaja dan orang dewasa. Saat ini, masyarakat tidak perlu khawatir akan harga sayur dan buah yang relatif mahal, karena banyak sayur dan buah asli Indonesia yang masih terjangkau harganya, seperti bayam, kangkung, pepaya, pisang, semangka, dan lain-lain. Kita juga dapat memanfaatkan pekarangan rumah kita untuk ditanami sayur dan buah. Selain untuk berhemat, menanam sayur dan buah di pekarangan rumah sendiri juga dapat mempercantik dan memperindah taman kita.
Bagi para orang tua yang anaknya susah untuk makan sayur dan buah, tidak perlu khawatir lagi. Kini, sudah banyak inovasi kuliner yang dapat dibuat dengan memanfaatkan sayur dan buah, seperti perkedel jagung, es buah, dan sebagainya. Biasakanlah mengonsumsi sayur dan buah setiap hari, menuju keluarga sehat dan Indonesia sehat. Sayur dan buah setiap hari, sehat dan cerdas, pasti. Sebelum kita mulai merancang pola makan sehat untuk kita terapkan sehari-hari, ada baiknya kita memahami dulu cara membaca tumpeng gizi seimbang. Tumpeng gizi seimbang memiliki 4 lapisan tumpeng. Dari puncak tumpeng hingga ke bagian dasarnya akan semakin melebar. Artinya, semakin besar area lapisan tumpeng, maka kita semakin membutuhkannya dalam jumlah yang banyak. Lapisan terbawah tumpeng adalah area makanan pokok. Ada gambar jagung, nasi, singkong, ubi, dan umbi-umbian lainnya yang biasa digunakan sebagai makanan pokok orang-orang Indonesia. Porsi makanan pokok yang dianjurkan adalah 3-4 porsi dalam satu hari. Naik ke lapisan berikutnya adalah porsi buah dan sayuran. Pada lapisan ini menunjukkan bahwa ada banyak macam sayur dan buah yang bisa kita konsumsi. Porsi buah dan sayur yang disarankan adalah 3-4 porsi sayur dalam satu kali makan. Sementara porsi buah disarankan 2-3 porsi dalam satu hari. Lapisan berikutnya setelah sayur dan buah adalah berbagai sumber protein. Protein hewani antara lain terdiri dari ikan, ayam, daging, telur, susu, makanan laut, dan sumber protein nabati terdiri dari kacang-kacangan, tempe, dan tahu. Makanan sumber protein sangat banyak, sehingga memudahkan kita untuk memvariasikannya. Pada puncak tumpeng, kita akan menemukan gambar sendok gula, garam, dan minyak. Area puncak yang sempit ini menandakan bahwa kita tidak boleh berlebihan mengkonsumsi gula, garam, dan minyak setiap hari. Jumlah gula, garam, dan minyak yang disarankan maksimal 4 sendok makan gula, 1 sendok teh garam, dan 5 sendok makan minyak sayur dalam satu hari. Di sekitar tumpeng terlihat gambar gelas. Ini mengingatkan agar kita mengkonsumsi air sekitar 8 gelas per hari untuk mencegah dehidrasi. Anak-anak, sekarang kita belajar merancang pola makan sehat berdasarkan anjuran tumpeng gizi seimbang ya. Kalian akan ditugaskan merancang pola makan sehat dalam 1 minggu. Penugasan akan kalian lihat dalam kegiatan BDR harian ya. Anak-anak, jangan lupa menjaga kebersihan diri dan rutin berolahraga. Sampai ketemu lagi pada materi berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.